bagi bangsa Indonesia, penjajahan dan penderitaan tak menjadi akhir dari segalanya. Bangsa Indonesia tetaplah kokoh dan bersatu dalam menjaga keutuhan tanah air tercinta. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta Kita saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah atas nama bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja dia adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumus dasar negara. Selanjutnya, silahkan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudaraku sekalian, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya mengenai dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang pertama adalah peri kebangsaan, dan yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena fondasi dasar negara adalah bangsa yang peduli terhadap sesama, yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Dan yang kedua, sikap bangsa kita ini yang memegang teguh sikap toleransi, yang mencerminkan peri ketuhanan. Yang terakhir, sikap rakyat yang suka kebersamaan sehingga dapat mewujudkan sikap kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara ini. Adapun rumusan yang saya usulkan yaitu 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya usulkan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silahkan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial dan keutuhan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena di dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja, disebut trisia: sosio-naturalisme, sosio-demokratisme, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua, apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima?
Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang yang menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota setuju menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa ulasan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silahkan, Mr. Ichibangase. Ohayo gozaimasu, selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang saya dapat katakan. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pendapat tentang dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Mudyamin, Dr. Andes Suepomo, dan Ir Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumus resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumus dasar negara kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi, bisa saya bertemu Bung Karno? Bisa, ini sebentar. Silakan masuk. Maaf Bapak, di luar ada tamu. Suruh dia masuk. Silakan duduk. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang, ingin membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah, kamu nyatakan berangkat ke sore. Selamat pagi. Jadi kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan pesan dari Terauchi kepada kita untuk mengundang ke darat Vietnam Untuk apa kita ke sana? untuk kemerdekaan Indonesia. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan ini besok lusa di rumah saya. Ini akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan. Apakah wilayah Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda? Mungkin wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Rasanya saya belum yakin kalau Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, kita diskusi lebih lanjut kepada beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. My earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion
A better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. Wah, saya harus lapor ini. Assalamualaikum. Bung. Assalamualaikum. Mari silakan duduk. Makasih, Bu. Jepang sudah kalah, Bung. Seharusnya kita dengan cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus rapat dalam PPKI. Kita tidak bisa membicarakan ini kepada rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Begitu, kita harus membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah Badan Petugas Kemerdekaan. Ada apa ini? Maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak cepat memproklamasi kemerdekaan ini. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam rapat PPKI. Lagi pula, Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Mari Pak, kita ke sana. Saya rasa di sana terjadi perdebatan yang sengit. Mari Pak, segera berangkat. Silakan masuk. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan teks proklamasi di dalam rumah Laksamana Jepang? Tenang saja, selama kalian ada di rumah saya akan jamin keselamatan sekalian. Baiklah, di mana kita akan berdiskusi? Di ruang makan. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya, ada pernyataan pemindahan kekuasaan seperti ini. Hal-hal pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh rakyat yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu, akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana bila Bung Karno saja yang menandatangani? Dengan Pak Hatta juga. Begini saja, bagaimana Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani konteks proklamasi ini dengan atas nama bangsa Indonesia? Ide kamu bagus, saya setuju. Oke, teks ini akan saya kerjakan, tapi ada beberapa yang akan saya ganti. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini baik-baik. Baik Pak, dengan segera. Alhamdulillah ya Bu, semuanya sudah selesai dengan lancar. Terima kasih sudah menemani saya. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi itu akan berlangsung? Sudah Bu, ya, jadi nanti akan mengadakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak hampir lupa Bu, hampir keliru kalau kita belum punya bahannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide.
Bagaimana kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Ini bagus ya. Jadi namanya Sangsaka ditambah warna benderanya merah dan putih. Jadi namanya Sangsaka Merah Putih. Brilian. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan pun dilakukan. Penantian tak lagi hanya harapan, perjuangan tak lagi sekedar angan-angan. Dengan adanya semangat para pemuda dan persetujuan beberapa pihak, proklamasi pun dilakukan, bendera merah putih pun dikibarkan. Indonesia menjadi negara yang merdeka. Terlepas dari penjajahan dan penderitaan bangsa-bangsa merupakan mimpi indah yang menjadi kenyataan. Marilah kita jaga kemerdekaan dengan senantiasa mengingat jasa para pahlawan dan melakukan yang terbaik untuk Indonesia tercinta. Action. Orang-orang itu habis itu kesini. Bunganya ada, Bu. Lela memang cantik, siapa kena lirik hati bak di
Roll action. Sudah. Kita mulai. Ya ampun, Bu. Sampai lupa bapak. Ada apa ini? Duduk Dalam rangka merumuskan sebuah landasan